Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Musalla Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, secara perlahan waktu terus berjalan dan kita ndak barapola mulai tentu akan meninggalkan Ramadan. Dan kita pun akan ditinggalkan. Dan kita cuba evaluasilah ba'a raswe dari ibadah puasa nan kita karajuan apakah memberi dampak atau tidak. Nah, oleh karena itu kesempatan kini beda logo. Alhamdulillah kita diberikan terus kesempatan untuk berbenah memperbaiki diri kita, menambah namanan kurang, kemudian memperbaiki namanan kurang baik. Salat dan salam to kirimkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan mengulang kaji kita surah Al-A'raf ayat 22 lena. 21 Allah malam, Allah petang. 21 Iblis ko bersumpah inyo mengaku sebagai penasihat. Jadi petang 2 ayat nak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bighururin falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan berkode doa. Di ayat 22 iko Allah Ta'ala berfirman fadallahuma bihururin. Maka iblis itu membujuk keduanya dengan tipu daya, bihururin. Yang sebelumnya iblis itu bersumpah mengaku sebagai penasihat bagi Nabi Adam. Jadi awak masih melanjutkan carito dari kronologis lah Nabi Adam dan Siti Hawa itu, kemudian mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau di dalam hati dan diri beliau tidak ada keinginan untuk mendekati pohon khuldi, pohon yang dilarang untuk didekati oleh Allah. Tetapi karena memang sebelumnya iblis tidak mau menjalankan perintah Allah,
inyo kerengkang, kemudian nyo sombong dan takbur, maka Allah murka kepada iblis. Allah berang kepada iblis. Ujung dari berang itu adalah iblis ko diusir dari surga, karena di surga tidak ada tempat bagi orang yang sombong. Tapi de iblis, de inyo akan diusir ke dunia, maka beliau pun meminta izin lo ke Allah Ta'ala. Minta Allah nama itu, supaya diberikan juga beberapa usulannya dipenuhi. Dispensasi pertama diminta umurnya panjang, jangan sampai mati-mati jadi nak mati-mati sampai hari kiamat. Lalu kemudian inyo minta izin lah ke Allah Ta'ala. Kau pinta boleh karena tak berlaku umur ambo dipanjangkan, berikan ambo SIM, surat izin menggoda. Jadi dapatlah surat izin menggoda, la ughawiyannahum ajma'in, dia akan menggoda manusia semuanya. Itulah dasarnya kemudian dima pintu masuk ibiliku ke menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Caranya adalah sesuatu yang dilarang di Allah Ta'ala, diputar balian di biliko, bahwa kan ada di ayat sebelum itu, nan sebenarnya kalau engkau bukan Tuhan melarang, bukan Tuhan mencegahmu, tetapi sebenarnya Tuhan tu nak ingin engkau tu menjadi malaikat. Tuhan tu nak ingin engkau kekal di surga ko. Maka dilarang mendekati pohon kuldi. Cuba kalau engkau dekati, engkau makan, engkau bisa menjadi malaikat. Engkau bisa kekal di situ. Bersumpahlah iblis ko memakai nama Tuhan. Inyo sebagai penasehat, inyo na lebih dulu di surga ko, menguasai seluk-beluk lah mengartilah kira-kira bahasa awak kini ko parangai surang-surang lah malaikat ko dan segala macamnya. Nah, di ayat 22 ko fadallahuma bihururin, maka mulailah action dari iblis untuk menipu daya Adam dan Siti Hawa. Jadi iko pada saat pelaksanaan itu. Artinya apa keinginan dari iblis ko tadi? Inyo ingin menghancurkan nama baik Nabi Adam, rusak reputasi. Yang sebelumnya malaikat sujud kayaknya sebagai bentuk penghormatan dek karena inyo berilmu. Jadi malaikat sujud ke Nabi Adam bukan berdasarkan asal penciptaannya, bukan berdasarkannya dari latar belakangnya, tetapi sujudnya malaikat ke Nabi Adam karena ilmu. Nah kini dimacelah untuk menjatuhkan Nabi Adam. Salah satunya adalah sesuatu yang dilarang itu didekati. Fadallahuma bihururin, maka iblis menjatuhkan keduanya dengan tipuan daya, tipuan itu. Jadi dalam tafsir dikatakan hattahuma min manzilatihima, menjatuhkan dia dari posisinya yang berada di surga. Jadi tidak ada orang yang merasa nyaman dengan keberadaan awak kasadoi. Tidak kasado orang bersuawak ko, tidak kasado orang tu kasayang kawak kasadoi. Di balik sayang-sayang bisa sado ada jebakan. Ado ingin menjerumuskan awak. Ado lo beko musuh dalam selimut. Indah dia kadang-kadang keluarga terdekat, orang-orang terdekat. Jadi ada pembelajaran diingian dari peristiwa terjerumusnya Nabi Adam di dalam aksi mendekati atau memakan buah khuldi. Jadi ada orang yang mengaku sebagai penasehat, sebenarnya bukan penasehat, tapi adalah dia ingin menjerumuskan. Abak kikiro dalam kenyataan kehidupan awak.
Itulah refleksi dari kisah atau pengalaman cerita dari Nabi Adam, itu akan tergambar. Jangan disangka awak orang menyanjung-nyanjung awak tu tandonyo sayang kawaknya mah babu awak lah marah suyo lo. Sebenarnya sedang menggali lubang semakin tinggi untuk awak, dalam tu awak, dan kemudian jatuh awak dengan jatuh seperti jatuh tapai. Itu dingian. Lalu falamma dzaqa syajarata, maka tatkala Nabi Adam mereka berdua dzaqa syajarata. Dzaqa merasakan. Nabi Adam dan Siti Hawa merasakan pohon itu tadi, bukan pohon artinya adalah memakan buah pohon khuldi itu tadi. Badat lahuma sawatuhuma. Langsung nyato nampaklah bagi kedua nyolai aurat mereka berdua. Jadi ketika sesuatu yang dilarang dilakukan, maka kemudian nampak tanggalah fasilitas sarugo, lapeh pakaian itu tadi, nampak aurat. Jadi sebelumnya Nabi Adam dan Siti Hawa belum ada melihat aurat masing-masing. Tetapi ketika mereka memakan buah khuldi, lapeh baju dan sarawai atau jubah lah pakai, artinya penutup auratnya. Nah, di dalam tafsir dikatakan zahara likulli minhuma qubuluhu wa qubulul akhar wa duburuhu. Jadi nampaklah kubulnya dan nampak duburnya. Kalau kubulku adalah kemaluan di depan dan duburku adalah nan di belakang. Itu nan tampek BAB itu tadi. Nampak dia sekali. Disitulah mulai ada rasa disebut, dinamakan setiap dari keduanya itu adalah sebagai aurat karena terbukanya pakaian itu tadi, lepasnya pakaian, nampaklah kubul dan duburnya, itu adalah membuat malu pemiliknya. Istilahnya satu dengan yang lain saling malu. Ikola awal muasal manusia kemudian merasakan namanya malu. Jadi kalau bahasa wa'ai, kalau watafika, dicari ada Al-Quran berikutnya, watafika yaksifani, mengambil keduanya dan kemudian menutup keduanya miwarakil jannah, dari daun-daun sorga. Itulah ado tarasu malu secara spontan, maka masing-masing membiak daun yang ada di surga malampok titik-titik kemaluan itu tadi. Sesuatu yang kemudian ketika dipandang tu ada rasa malunya. Biar daun ko, dilampok ko dan segala macam. Itu awal muasal itu. Jadi mulailah manusia merasakan malu kalau titik-titik tertentu pada tubuhnya itu kelihatan, inyo malu dan mencaliak, nanti orang lain pun malu. Baru kemudian arti penting dari sebuah pakaian itu adalah juga menutupi rasa malu itu tadi, supaya jangan malu. Itu ada juga untungnya, kalau enggak manusia tidak tahu bersama kalau enggak di aurat. Itu sebenarnya bisa diambil hikmahnya seperti itu, karena semua yang diciptakan Allah, yang dijadikan Allah, semuanya itu akan memberikan semacam proses pembelajaran. Bahwa di dalam hidup awak itu ada orang yang jahit ke awak, ada orang yang menyakiti awak, harus awak ambil lo hikmah. Ternyata memberikan pembelajaran lo ke awak. Kalau lah hendak terjadi itu ke awak, hendak lo kemudian insaf awak, hendak dulu kemudian awak belajar dari keadaan itu. Itulah bi'itibar. Jadi setiap peristiwa, setiap kejadian ada hikmah, ada pembelajaran di sisinya. Tetapi begitulah rancangan Allah Ta'ala memberikan semacam proses kepada Nabi Adam dan Siti Hawa.
Kalau tidak seperti itu, berarti tidak ada malu. Bisa saja, karena malu menjadi sesuatu yang penting. Bahkan ditempatkan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Artinya bahasa wa itu adalah kehormatan. Aurat itu adalah kehormatan. Tidak boleh begitu mudah je diakses. Itu kalau bahasa kok eksklusif lah. Mahal. Kalau orang tutu kemaluan orang polusi ko dia tu kene lu ana mo ene. Ameh je nak. Jangan ngangu aja meh kau tu aja nak gatu je. Kan dulu kini nak do tu je lain. Apa arti kalau ameh tu? Barang berharga. Mahal. Nak muah di anu aja kalau di basuan kecuali tutu itu segala nak muah di kangkang-kangkang aja dan nak muah dibuka dalam Semarang aja dah. Artinya apa? Itu memang dijaga eksklusif terhormat. Nggak nama buka-buka kini kan itu nama buka-buka. Nah itu benar sengaja-sengajuan buka paha tinggi-tinggi je. Apalagi kini kau musim rayu baju nan terbuka lah bukan lebih mahal begitu kan? Jadi kalau belajar dari nilai itu bahwa ternyata di situ tumbuh rasa malu. Kalau awak benar contoh ketika refleks, ketika selobok, tak kaji kan ketika datang awak masuk ke suatu tempat, ada kawan awak buka terbuka bajunya tu. Mau laki-laki pun pada produksi pasti tak kaji. Tak kaji langsung malu. Malu biasa tutup mata nak. Tutup mata atau melengah cepet atau tutup mata tak kagak. Tak kagak tutup mata. Tutup mata artinya adalah nilai itu diajarkan dan ditanamkan itu nan rasul. Kalau awak kaitkan dengan hadis al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bahagian dari iman. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apa hilang salah satu maka menyebabkan hilang yang lain. Kalau nak boleh malu maka iman pun menjadi hilang. Kalau nak do iman makanya nak do malu leh. Malu sifatnya lebih luas. Kalau yang sifatnya aurat itu adalah sesuatu yang tertutup, maka merasa malu awak kalau itu dibuka. Malu itu kan maknanya lebih luas karena malu awak berbuat salah. Artinya adalah tertanam sebuah nilai di dalam diri awak. Awak tu merasa tidak nyaman kalau melakukan sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang tidak pantas atau sesuatu yang tidak etis. Biasanya malu itu kan ada semacam nilai moral, betul. Kok tidak pantas, ikut tidak etis atau tidak layak. Kalau yang melanggar aturan berarti namanya itu adalah karengkang, betul, pahlawan, betul, telah melanggar. Kalau itu istilahnya ada norma-norma yang sifatnya pantas atau tidaknya, anaknya kerajaan. Sedangkan pantas atau tidak pantasnya, anaknya kerajaan apalagi yang dilarangkan, gitu. Nah, jadi berangkat dari pengalaman sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa dengan model godaan dari setan, iblis itu tadi, pada akhirnya pada saat mereka melakukan sesuatu yang dilarang, maka langsung berefek ke dirinya. Tangga, lapih pakaiannya. Nah, pada saat lapih itu tadi, pakaian itu tadi, muncullah rasa malu. Karena kalau pakaian lapih, nampak sesuatu yang idealnya harus dijaga dan ditutupi. Maka pola pendidikan kanak wak ini ada nama pola pendidikan seks. Orang kadang-kadang menyebut seks aja seolah-olah apalah bocor tongku goje. Itu tuh harus diberikan pemahaman bahwa anak-anak itu sendiri, anak laki-laki maupun perempuan harus diberikan semacam pengetahuan tentang reproduksi. Kespro nama kesehatan reproduksi. Supaya mana boleh dipegang dan mana boleh dipegang. Baik laki-laki maupun perusi.
Baik laki-laki jo laki-laki. Sebab kini tidak sekadar laki-laki je polisi, laki-laki jo laki-laki pun kalau lah gak lain cara awai-awai tangannya itu perlu dicegah. Kalau dulu itu banak jawi namanya kan istilah mah. Banak jawi namanya kalau laki-laki tu banak jawi namanya. Kursi banak jawi lah namanya. Oh. Kamu tu nak apa lah nama banak kursi dah. Bado, memang itu kan semacam perilaku, memang perilaku yang menyimpang. Ternyata memang di dalam diri manusia berpotensi untuk itu. Banyak faktor penyebabnya. Nah, apa nilai yang diajarkan dari peristiwa Nabi Adam? Ternyata sesuatu yang terlarang kita karajuan berakibat langsung kawat. Kalau Nabi Adam langsung nyatu sekali. Itu yang membuat Nabi Adam mencari umat Nabi Muhammad. Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan di dalam kitab Nasaihul Ibad, langsung tarimo denyo ampe akibat sekali. Sementara umat Nabi Muhammad melakukan satu kesalahan, dah baba aja dah. Apa misalnya ketika Nabi Adam mendekati pohon khuldi, memakan buah khuldi, lalu kemudian Nabi Adam lapih baju sarawai sekali. Kan disebutnya sekokok, badat selahuma sawatuhuma, nyata bagi keduanya aurat keduanya, artinya lapih baju. Awak umat Nabi Muhammad melakukan dosa, awak melakukan maksiat, li tangga baju sarawai. Bahkanlah tahunnya tanggan mana lo baju sarawai, itu maksiat laki jual ini. Ini menanggan surang. Itu beda. Nabi Adam sementara ambo cie salah ambonya lapih pakaian muslim. Kemudian yang kedua, Nabi Adam gara-gara melakukan satu kesalahan, kemudian Nabi Adam terusir dari surga. Sementara umat Nabi Muhammad justru umat yang pertama masuk surga. Sebelum masuk umat yang lain, Nabi Muhammad dengan umatnya masuk dulu ke surga. Sepanjang ini tidak berdosa. Minta ampun kau Allah Ta'ala. Kemudian inyolonan dulu dipanggil masuk surga. Aku keutamaan umat Nabi Muhammad. Baju ni itu lihat. Lalu kemudian gara-gara satu kesalahan tersebut, Nabi Adam kemudian terpisah dari pasangannya. Dia dibuang di Bukit Himalaya, Nabi Adam. Bukit Himalaya itu negara yang pertangko terjadi Nepal, di Nepal, Pak. Nepal. Bukit Himalaya di situ. Sementara Siti Hawa terdampar di Jeddah. Jadi Jeddah itu artinya adalah nenek. Nenek itu adalah Siti Hawa di Jeddah itu. Jadi antara Jeddah itu Nepal, Bukit Himalaya itulah perjalanan mereka. Oh iya, bang bayangnya jauh. Ini kan tinggi, ini panjang loh kaki mah. Tinggi aja 27,5 meter. Siti Hawa 17,5 meter. Jalannya tu lu nak doge aspal tu lain lu nak doge jalan-jalan itu lain. Bayangnya lagi kiro tu. Bertamulah di Jabal Rahmah, bertamu di Arafah. Di situ pertemuan Nabi Adam di Siti Hawa. Sudah sekian lama tidak berjumpa, nyokan takatu rasa cinta yang ada di sorga kemudian dipisahkan oleh kesalahannya. Karena bersalah terpisah, maka muncullah kerinduan yang amat luar biasa. Coba kita bayangan, lah lama nak berselobok, wanita yang ditetapkan sebagai istrinya kan di surga lah dinikahkan. Alah, mahar aja kan baca salawat ke Nabi Muhammad. Di situ kemudian bertemu di Jabal Rahmah.
Ayo. Tentu model, jadi bayang model nikah tekan dia awak lo pakai wali, pakai lo istilahnya prosesnya tuh adalah ada maharnya, ada proses penghalalan. Nggak bisa sembarang langsung ada. Jadi tetap ketika diciptakan Siti Hawa sebagai pasangan dari Nabi Adam, rasa cinta beda kelamin itu, itu ditanamkan. Jadi laki-laki itu menaruh rasa cinta kepada perempuan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi dibuat pasangan itu supaya litaskunu itu tenang jiwa laki-laki ko katiko mereka setelah halal. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah menjadikan di antara kamu itu mawaddah, cinta, dan rahmah, dan kasih sayang. Baru muncul rasa cinta itu. Nah, ada rasa cinta. Jadi cinta itu diceliak dari urutannya. Kau bahasa nimis, kau orang-orang tua. Itu ketika muda-muda, yo mainnya cinta-cinta. Kalau nan terakhir warahmah dan kasih sayang itu ala masa-masa tua ku adalah kasih sayang lain. Kan dicampak aja laki oleh ke ibu awak. Kan dicampak aja bini awak oleh ibu awak. Jadi ala masa-masa tua ku adalah masa-masa rahmat kasih sayang lain. Hanyalah kemudian itu jatuhnya. Jadi mangkoe kalau masih muda-muda sedang cengeh-cengeh, sedang masa cinta-cinta. Apa anak-anak gak lima balik atau anulah itu mawaddah itu tadi. Jadi ternyata Allah menempatkan kata-kata mawaddah warahmah. Diletakkan dulu mawaddah secara urutan periode begitu. Sedang masa CH itu mawaddah. Lalu lah selesai mawaddah itu memang ada masa titik jenuh Allah tu mawaddah cinta juga lain. Lah malua ada periode berikutnya lain warahmah. Jadi nanti tua ko masuk leko adalah masa rahmah. Saling kasih sayang lain. Celia udah takah ko duduk ada ke udah. Celia rumah takahnya duduk ada ke rumah. Untuk motota teman di usia tua kan takkan. Nah, jadi makanya dinyatakan kondisi Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Terakhir, Nabi Adam dengan Siti Hawa gara-gara satu kesalahan, kemudian lama diterima taubatnya Nabi Adam. Lama taubat. Di ayat berikutnya kita tambah berikut. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Akhirnya Nabi Adam menyesali semua kesalahannya, taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Awak umat Nabi Muhammad layam wajah bertobat mulai di bulan Ramadan kini kuat. Apalagi 10 terakhir Ramadan. Dapat Lailatul Qadar, nilai je lah seimbang atau lebih baik dari 83 atau 84 tahun atau 1000 bulan. Itulah keutamaan kita. Yo bana bersyukur bana wa sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, jadi ternyata secara insting diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ketika auratnya terbuka. Wattafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Secara spontan malu itu tumbuh. Tutuplah titik-titik itu tadi. Sehingga ada rasa sagan. Contoh kok kami laki-laki, gua dia cari orang polisi. Dulu waktu ambo kuliah kan pakai angkot. Kan ada angkot, kok ada cerita lah je kok. Adalah pulang dari dari tugas saya nak polisi, oroe pendang dete pahuai wah. Buka paha tinggi-tinggi lah. Bupati je buka paha tinggi-tinggi je. Lalu kemudiannya duduk lah jale oroe pendek singkit. Lah tu di lampok lo jota sekene.
ada sapu tangan. Lah jalan roh pendeknya nyututi berarti kan ada malu itu nak. Nah itulah contohnya. Memang ada kejadian di lingkungan Cirebonnya kak, laki-laki itu kan dulu ada kata kamu kan di situ. Ada tuh cewek yang kayak gitu tuh nggak tahu atau takut nyokat turun gigi, tapi sekaliannya Cara menggigi. laki-laki. Rasakan. Ayo, itu contoh itu dia mau nondang. Artinya kata kakak bahwa ternyata inyo pakai rok pendek. Tapi ketika nolai nyo egang-egang lo rok ke bawah aja lah rok pendek, malah megang ke bawah. Nyo lampu lo lutut itu. Artinya adalah manusia itu perempuan itu rasa malunya tuh ado sih rasa malu. Tapi kan dek gaya-gayanya lah namanya. Gaya-gaya takatu. Tapi itu namanya hati yang mendua namanya. Hati yang mendua. Satu sisi ada malu, tapi sisi lain ingin tampil seksi. Iyo kalau ya takatu mangalo, lah jale rok pendek balo menurunnya ke bawah lajanya pendek mah. Artinya adalah rasa malu itu ada. Cumannya tanya lagi nyolah, cumannya lagi. Itu intinya kan. Jadi sementara ada perang di dalam batinnya sendiri. Perempuan itu, nyo nak nyaman lo dicari ada laki-laki itu, kecil laki-laki itu. Lah jale awak pakai rok pendek sangat jua kau untuk mempacalian ke kami nak biar bercali benda kini je. Malu loh. Berang loh. Artinya bahwa barangke dari ayat kau tadi memang ada rasa malu itu. Rasa malu itu ada. Mako iko nan ditanaman saja kene nak malu awak sagan awak. Jangan malu awak. Awak mulai nuhat. Artinya nilai-nilai itu ditanaman supaya itu dijaga. Karena itu adalah simbol kehormatan. Kenapa itu ditutupi? Karena memang itu adalah sesuatu yang wajib untuk dijaga. Lalu kemudian dibuatlah aturan berpakaian. Kalau dalam Islam, laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki secara kasat mata dicaliak bana badannya tak ada masalah, tak ada bana. Tapi kalau parusi, karena ada yang berbeda di antara parusi dengan yang laki-laki, itulah nilai beda maka harus ditutupi. Kadang-kadang parusi jor rambut itu ada nilai. Itulah bak mengko rambut dan parusi ko maha bana pokok. Karena bernilai. Sehingga banyak para produsen lah jamarari. Banyak pengusaha-pengusaha membiaya rambut itu je mahal. Karena rambut itu sendiri ada nilai itu. Mahkota. Maka di dalam Islam ditutup itu. Dijaga kehormatannya. Jadi kalau didalami memang segala sesuatu yang ditetapkan Allah berarti ada nilainya. Kenapa itu ditutup? Kenapa itu dijaga dan segala macamnya? Karena itulah kehormatan atau mahkota tadi. Ambo memang penasaran itu bahwa kurang tutumu dan polusi itu anu disawi ameh. Akan para lulu waktu lesuri itu kan orang tutua menyebut dak itu kan bukan tanpa makna dalam makna karena berharganya gitu dalam makna. Lah setelah terjadi takatu wanadahuma rabbuhuma, Allah menyampaikan kepada keduanya. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa dek kanola terjadi takatu aja lain nasi lah menjadi bubu. Kecuali talaka mereka berdua. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Kan sudah aku larang kepadamu berdua tentang pohon ini. Kala bakecean, kala balarang, karena wajah membuat nindak namuh apa namanya itu menghentikan yang dilarang, mengkengkek dia perangai itu. Badak dia pukul di itu. Kan balarang dulu kata kata lo bahasa awal. Itu kesudahannya lain. Namanya salah sudahnya aja. Orang tua awak majawa kan tak kata anu awak lah terjadilah terlanjur iko gara-gara perbuatan awak banyak.
Baras dulu kalau bersampaian. Lebih ingat sebelum kanai, meminta sebelum nyuk lah bersampaian. Ala tak jadi aja lah. Ala tangga baju je Sarawak. Ala lapih ka sadoi. Wa aqul lakuma, aku juga sudah mengatakan inna syaitana lakuma aduwwum mubin, syaitan tu lah jalan musuh nan nyatu. Aba kawan lo kenya picayo lo berkecil berterima lo jadi penasihat. Penasihat apa buat musuh yang nyata tu. Tu je. Jadi lah dingian balik dingian dolah dalah. Aikolah banyak manusia lupa manan lawan manan kawan. Jadi ada memang awak ko akan dilihat dengan siapa awak bergaul. Kalau aja syaitan tentulah sudah terjebak dengan syaitan lah. Syaitan tu akan menjerumuskan awak. Lah harilah siang, itulah kira-kira renungan pagi awak kini. Semoga bisa belajar awak dengan pengalaman dan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Tajagojo diri awak dari hal-hal yang demikian. Semoga Allah kuatkan awak hati awak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.